Ternyata memang para sahabat itu ketika melaksanakan sholat Jumat itu hanya di Masjid Nabawi saja ketika itu. Meskipun ada masjid yang lain, Masjid Kuba, ada musola dan sebagainya gitu kan. Nah, dari sinilah mungkin mazhab Syafi'i itu mengambil kesimpulan hukum bahwasanya sholat Jumat itu hanya boleh di satu masjid saja, tidak boleh ada sholat Jumat di masjid yang lain. Artinya harus fokus di satu tempat tertentu gitu kan. Tidak boleh ada tempat yang lain, tidak boleh ada sholat Jumat yang lain, hanya satu sholat Jumat di sebuah kampung satu tertentu gitu loh. Jadi fokusnya satu tempat, tidak boleh terpisah-pisah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Nabi Tidak Melakukan Berarti Haram, halaman 151. Nabi yang punya bukunya. Judulnya adalah Satu Kampung Hanya Satu Jumat. Yang masyhur dalam masalah sholat Jumat di beberapa daerah di Indonesia ialah keharusan satu Jumat dalam satu kampung. Tidak boleh ada dualisme kejumatan dalam satu kampung. Bahkan dalam madhab ini, salah satu Jumat dihukumi tidak sah jika memang dilakukan dalam satu kampung yang memang mengadakan Jumat juga. Ini yang memang masih dipermasalahkan, terutama di beberapa daerah yang memang masih sangat ketat mengaplikasikan pendapat-pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang jadi persoalan ialah apa yang menjadi sandaran atas argumen pendapat mazhab ini sehingga sepertinya sangat ngotot mengharuskan satu kampung hanya satu mazhab. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan ijtihad ini dengan kondisi yang sudah sangat rumit sekarang? Apa dan bagaimana? One village only one Jum'ah. Penulis pribadi cenderung marah dan benci jika mendengar ada salah seorang siapapun itu yang mengkritik pendapat wajibnya satu Jumat dalam satu kampung sebagai pendapat yang tidak tepat dan mengada-ngada. Mestinya kalau memang tidak suka dengan pendapat mazhab ini, bukan berarti itu pelegalan untuk mengkritik dan memandang dengan sinis pendapat mazhab Asy-Syafi'i ini. Bagaimanapun, ini adalah ijtihad seorang ulama yang wajib dihargai. Kalau memang tidak suka dan tidak mau mengamalkan, tidak usah berkomentar sinis. Silahkan saja mengamalkan pendapat lain dan tetap menghormati mereka yang memang masih senang untuk tetap mengikuti pakem Asy-Syafi'iyah. Maka dari itu, agar tidak asal sinis dan kritik, kita pelajari dulu kenapa mazhab Asy-Syafi'i mewajibkan hanya satu Jumat dalam satu kampung. Lebih jauh dari itu, mazhab ini membatalkan salah satu Jumat yang dilakukan di kampung yang sudah ada Jumat di situ. Di masa Nabi, sholat Jumat hanya di Masjid Nabawi. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh mazhab sang imam bahwa ketika Nabi hidup di Madinah dulu, setiap datang hari Jumat, semua orang berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat Jumat. Sayyidah Aisyah pernah berkata, "Kana nasu yantabuna yaumal jum'ah min manazilihim wal awali." Dari Aisyah beliau berkata, manusia muslim ketika hari Jumat berbondong-bondong ke Masjid Nabawi untuk sholat Jumat dari rumah-rumah mereka dan awali pemukiman yang jaraknya sekitar 3 mil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Padahal ketika itu jemaah sholat tidak hanya dilakukan di Masjid Nabawi, tapi dilaksanakan juga di dusun-dusun sahabat lain. Yang menjadi imam ialah para sahabat alim dan fakih yang memang menjadi tokoh seperti Mu'ad bin Jabal yang masyhur dengan cerita kaumnya yang marah karena beliau pada suatu ketika menjadi imam namun dengan bacaan terlalu panjang. Atau juga Amr bin Salamah yang menjadi imam ketika beliau masih sangat kecil sekali karena hanya beliau satu-satunya yang paling banyak hafalan Quran di antara para warga dusunnya ketika itu. Tapi ketika hari Jumat datang, semua orang dan para sahabat yang punya jamaah sholat sendiri dilanggar-langgar. Mereka tidak asal ujuk-ujuk ujung-ujung mengadakan sholat Jumat seperti sholat 5 waktu lainnya. Akan tetapi mereka berkumpul dan berjalan bersama ke Masjid Nabawi untuk mengadakan sholat Jumat.
Selain itu juga yang lebih menguatkan pendapat ini bahwa orang-orang yang di sekitar Masjid Quba itu tidak melaksanakan sholat Jumat di Masjid Quba. Akan tetapi mereka tetap datang berbondong-bondong menuju Masjid Nabawi. Ini yang menjadi sandaran dalil bahwa sholat Jumat itu harus disatukan dan difokuskan dalam satu tempat, tidak terpisah-pisah. Sholat Jumat adalah syiar Islam. Penting juga untuk diketahui bahwa yang namanya sholat Jumat itu adalah bukan saja ritual ibadah mingguan, akan tetapi sholat Jumat juga dinilai sebagai sebuah syiar Islam yang harus dipublikasikan kepada khalayak agar mereka non-muslim melihat bagaimana besarnya umat Islam dan eratnya persatuan mereka. Dengan difokuskannya sholat Jumat di satu titik, akhirnya jumlah jamaah menjadi besar karena semua terfokus ke titik tersebut. Dengan begitu, jumlah yang besar ini memberikan efek yang sangat kuat dan menunjukkan bagaimana kuatnya umat Islam dalam persatuan. Kalau sholat Jumat dilakukan berbilang, artinya dilaksanakan dalam beberapa tempat, tentu jumlah jamaah dalam setiap sholat Jumat pun menjadi sedikit karena terpecah ke beberapa titik sehingga nilai persatuan dan eratnya ukhuwah menjadi otomatis berkurang. Pun nilai syiarnya menjadi minim bahkan nihil karena tidak ada show hanya dengan jumlah yang sedikit. Imam Asy-Syirbini menyebutkan salah satu alasan mazhab ini. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ar-rasyidin lam yuqimu siwa jumu'atin wahidatin wa li'annal iktisar ala wahidatin afdo ilal maksud min idhari syiaril ijtima' wa ittifaqil kalimah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa Rasyidin tidak pernah melaksanakan sholat Jumat kecuali satu jamaah saja. Dan itu juga karena menyatukan jamaah pada satu Jumat lebih nyata mencapai maksud Jumat yang merupakan syiar dan persatuan umat. Dalam kitab Mughnil Muhtaj juz 1 halaman 281. Poin yang lebih penting yang disebutkan dalam kutipan teks tersebut ialah bahwa Nabi dan para khulafa Rasyidin tidak pernah melaksanakan sholat Jumat berbilang ketika mereka hidup dan merupakan sebuah kewajiban bagi orang muslim sejagat raya ini untuk melaksanakan sholat sebagaimana Nabi melaksanakan sholat itu. Dan begitulah Nabi melaksanakan sholat Jumat tidak berbilang. Sulit diaplikasikan. Hanya saja memang pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i ini sulit dilaksanakan melihat kondisi beberapa daerah di Indonesia, apalagi Jakarta. Jangankan untuk menyatukan orang-orang dalam satu Jumat, menentukan mana batas kampung pun sudah tidak jelas sekarang. Tidak seperti zaman dahulu yang batas kampung masih terlihat. Begitu juga kondisi geografik daerah-daerah di mana sang imam hidup yang batas kampung bisa diketahui. Sedangkan sekarang, rumah berdempetan satu sama lainnya sehingga sulit untuk menentukan kampung satu dengan yang lainnya. Artinya, memang sangat sulit mengaplikasikan pendapat mazhab ini. Rumah berdempetan, masjid pun hanya bisa menampung ratusan orang saja. Sedang dalam satu waktu di daerah tertentu, jumlah orang yang ada bisa mencapai ribuan. Kalau dipaksakan sholat Jumat di satu titik tentu menyulitkan. Masjid terus dipaksakan dengan membludak jamaah. Pastinya akan meluber ke jalan-jalan dan gang. Pasti mengganggu pejalan lain. Sulit sekali. Kalau sudah seperti ini, apakah masih dikatakan bahwa salah satu Jumat di kampung tersebut batal dan tidak sah? Karena ada Jumat lain dalam satu kampung tersebut, Imam Asy-Syirbini punya jawabannya. Beliau mengatakan, illa in kathura ahluhu ay ahlu mahalliha wa asura ijtima'uhum bi makanin wahidin fayajuzu ta'adduduha lil hajati bihasabiha lianna Syafi'i radhiyallahu anhu dakhala Baghdad wa ahluha yuqimuna biha jumu'atain wa qila thalathan falam yunkir alaihim. Kecuali kalau banyak jumlah penduduknya sehingga sulit untuk berkumpul dalam satu tempat, maka boleh untuk dilaksanakan Jumat dalam dua tempat atau lebih dengan hajat itu. Karena Imam Asy-Syafi'i tidak ketika berada di Baghdad mendapati penduduknya melaksanakan sholat Jumat dua, bahkan 3 kali, dan beliau tidak mengingkarinya. Dalam kitab Mughnil Muhtaj juz 1 halaman 281.
Jadi pendapat mazhab ini tentang wajibnya satu Jumat dalam satu kampung ternyata tidak mutlak. Artinya kewajiban itu dilaksanakan jika memang memungkinkan kondisi dan tempatnya pula. Kalau tidak memungkinkan, ya tidak mengapa kalau memang harus mengadakan sholat Jumat berulang atau berbilang dalam satu kampung. Pendapat mazhab tidak pernah asal jadi. Sejatinya, artikel ini ditulis untuk merespons beberapa komentar negatif dari sebagian orang yang melihat bahwa pendapat wajibnya satu Jumat untuk satu kampung itu dengan pandangan sinis. Jelas itu mendiskreditkan sebuah ijtihad seorang ulama mazhab yang tidak pernah mengeluarkan sebuah fatwa kecuali dengan penuh ijtihad dan tidak asal jadi. Nyatanya, memang pendapat satu Jumat dalam satu kampung itu sangat berdasar, bukan mengada-ngada. Walaupun ada pendapat berbeda dari imam mazhab yang lainnya, tetap saja pendapat ini mestinya diperlakukan dengan hormat dan tidak merendahkan. Bagi yang mengikutinya, silakan. Namun yang tidak sepakat bukan berarti boleh merendahkan. Wallahu a'lam.